Jesse, Anda dan teman-teman tergerak untuk mengumpulkan dana, kemudian membantu pengusaha-pengusaha kecil untuk modal usaha mereka. Tapi tujuannya saya dengar untuk tujuan sosial ini ya? Iya. Iya, menarik. Karena yang jadi pertanyaan, uangnya siapa yang Anda pinjamkan ini? Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Jesse dan teman-temannya melalui gerakan Gandeng tangan. Gandeng Tangan. Muda dan berjiwa sosial, itulah yang tergambar dari sekelompok anak-anak muda ini di tengah-tengah kehidupan kota Jakarta yang individualis dan penuh dengan orang-orang yang bekerja mengejar materi. Ada sekelompok anak muda yang punya inisiatif untuk melakukan bisnis sosial. Berawal dari kesamaan visi dan misi untuk membantu pengusaha kecil yang juga mempunyai latar belakang sosial, lahirlah gandengtangan.org yang menjadi solusi untuk membantu pengusaha kecil agar dapat pinjaman modal usaha tanpa bunga. Gandengtangan.org ini menerapkan gerakan crowdlending yang mana bertugas mencarikan modal dari publik untuk dapat dipinjamkan ke pelaku usaha sosial yang membutuhkan modal. Terletak di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disinilah Jesse dan rekan-rekan di Gandeng Tangan menjalankan aktivitasnya. Setiap harinya, selalu masuk proposal ke website Gandeng Tangan dari pemilik usaha sosial yang berharap bisa mendapatkan modal. Riset dan survei pun dilakukan guna modal pinjaman tepat sasaran. Saya tertarik gabung di Gandeng Tangan karena saya melihat konsepnya sangat menarik, yaitu pinjaman secara crowd, secara keroyokan untuk wirausaha sosial. Itu baru sih menurut saya, dan itu adalah suatu tujuan dan cita-cita yang baik, dan ini adalah wadah baru untuk membantu para wirausaha sosial di Indonesia untuk mendapatkan modal berupa pinjaman yang sistemnya sangat mudah, tanpa jaminan dan tanpa bunga. Gandeng Tangan itu kan platform crowdfunding berbasis pinjaman. Ide dasarnya tuh kenapa basisnya pinjaman, karena kami percaya kalau kegiatan sosial itu harus berkelanjutan dan sustainable. Sedangkan sustainability itu nggak bisa tuh kita hanya bersandar kepada donasi atau grant. Sehingga kami berpikiran sebaiknya memang kegiatan sosial itu harus ada penopang bisnis yang bisa terus mensupport supaya kegiatan sosialnya bisa terus jalan gitu. Sehingga salah satu alternatifnya adalah melalui pinjaman tanpa bunga yang bisa di-reinvest kembali. Harapan kita adalah sebenarnya kami ingin masyarakat Indonesia itu tingkat kesejahteraannya meningkat melalui bisnis sosial. Kenapa bisnis sosial? Karena mereka punya tujuan utama dalam menyelesaikan persoalan sosial dan punya potensi yang besar dalam mensupport cita-cita kami itu. Kalau sekarang masih coveragenya ke bisnis sosial, kedepannya kami berharap bisa membantu mikrobisnis yang lebih luas lagi. Iring berjalannya waktu, Jesse dan rekan-rekannya di Gandeng Tangan sudah banyak menjembatani para pengusaha sosial yang membutuhkan pinjaman modal usaha. Kedepannya mereka berharap gandengtangan.org ini dapat lebih besar lagi dan dapat membantu lebih banyak lagi usaha-usaha kecil yang juga memiliki misi sosial. Menarik ya, ternyata dana yang dikumpulkan dana masyarakat dengan cara crowdfunding, ya, keroyokan gitu ya, kumpulan dana. Nah kemudian disalurkan kepada pengusaha-pengusaha yang memang punya tujuan sosial juga ya. Iya. Nah itu sudah sejak kapan mulai dikumpulkan dana melalui cara keroyokan ini? Ini Gandeng Tangan di launching kira-kira ya sudah hampir setahun. Jadi ini Gandeng Tangan di mana platform di mana orang bisa menjadi bagian dari perubahan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga ke wirausaha sosial. Jadi siapapun bisa menjadi bagian dari solusi dari perubahan, walaupun tidak perlu terjun ke desa, tidak perlu effort waktu, tenaga yang besar di sini. Dengan ada di laptop ini, dengan mensupport wirausaha yang sudah menjalankan usaha sosial gitu. Ya, nanti saya ingin atau kami semua ingin tahu bagaimana caranya. Ya. Tapi kok kepikiran untuk mengumpulkan dana dan dijadikan modal untuk para wirausahawan sosial ini? Iya, jadi awal mulanya ya kita beberapa teman kita memang percaya kalau untuk memberikan manfaat dan dampak sosial yang terus-menerus itu seseorang harus disokong oleh kegiatan ekonomi supaya itu menjadi motor mereka bisa lanjut terus gitu, project memberikan manfaat sosialnya itu.
Nah, ternyata teman-teman banyak yang udah ngelakuin itu. Mereka sudah mempunyai bisnis sosial, udah jadi social entrepreneur. Ternyata salah satu hambatan dari mereka itu mereka susah untuk cepat tumbuh besar. Itu karena kesulitan akses ke pendanaan. Karena bisnis sosial itu sulit untuk mengakses pendanaan dari perbankan, pinjaman dari perbankan ataupun dari investor gitu. Nah, karena kayak gitu kita berpikir karena kita banyak backgroundnya dari sisi keuangan, kita mau mensupport, mendukung wirausaha sosial dari sisi finansialnya. Terus kita berpikir kalau kita mengajak teman-teman kita atau masyarakat lebih luas lagi, dampaknya pasti lebih besar dibandingkan hanya kita sendiri gitu. Jadi ini betul-betul tanpa agunan, tanpa bunga. Ya. Jadi kalau ada pengusaha wirausahawan sosial ini ya, yang atau disebut social entrepreneurs ini, mereka kalau butuh dana itu harus ajukan proposal. Iya, jadi kita untuk sekarang kita juga bermitra dengan beberapa lembaga yang sudah membina atau sudah pernah mengkurasi social entrepreneur. Tapi kalaupun ada social entrepreneur yang belum menjadi binaan dari mitra kita, mereka juga bisa mengajukan, asalkan mereka juga melengkapi ada 2 referensi dari lembaga di luar lembaga dia yang memvalidasi usahanya gitu. Oh, jadi syaratnya selain proposalnya itu dianggap visible, ya, tapi ada juga backup dari orang yang memberikan rekomendasi bahwa ini benar. Ya, rekomendasi dari personalitinya, pribadinya maupun usahanya. Gitu. Nah, waktu ngumpulin dana dari orang-orang, misalnya dari masyarakat penonton, misalnya mau diajak ngumpulin dana untuk membantu wirausahawan sosial ini, itu bagaimana ngomongnya ke calon donatur ini? Ya, kita melakukan digital campaign juga. Jadi dari sisi pemilik usaha sosial itu juga punya tim yang untuk campaign, dan kita dari tim Gandeng Tangan juga ikutan kampanye. Jadi kita koordinasinya dengan juga pemilik usaha, jadi bareng-bareng gitu kampanyenya. Untuk ke Grab itu kita lewat digital marketing, kita memang ngangkat kalau mereka itu melakukan usaha untuk misi sosial, karena misi sosial mereka memang sangat jelas sekali gitu. Dan bisnis unitnya atau usahanya itu adalah dukungan supaya mereka terus bisa menggapai cita-citanya untuk misi sosialnya tercapai. Sehingga gitu. Lebih banyak orang yang bisa dibantu ya. Bagi yang ingin nyumbang tadi, itu sumbangan berupa donasi dan kemudian hilang, atau itu dipinjamkan dan akan kembali? Ini sifatnya pinjaman, jadi memang pemberi pinjaman itu bisa mendapatkan uangnya kembali dalam bentuk cicilan selama 24 bulan gitu. Jadi nanti kalau orang ini bisa dimulai dari 50.000, jadi sekecil 50.000. Oh, kalau saya punya uang 50.000, saya mau bantu bisa ya? Bisa, dan 50.000 itu akan tercicil selama 24 bulan. Jadi setiap bulan itu akan dapat Rp2.000. Rp2.000 kembali ya. Tapi karena memang niatnya sosial, bukan cari untung ini ya. Betul. Jadi kalau ada 100 juta juga 24 bulan. 24 bulan juga akan kembali. Dan itu jadi di website itu akan ada dompet virtual, itu bisa dicairkan ke rekening pribadi atau bisa diputar lagi ke proyek yang lain. Kalau nggak kembali? Untuk dari si peminjamnya. Jadi kalau saya punya uang, saya pinjam 100.000 dengan harapan 24 bulan akan kembali uang saya. Iya. Tapi ternyata bisnisnya nggak jalan dengan baik, uang saya bagaimana? Kalau dari sisi peminjamnya, itu kita kalau mereka sudah mulai kesulitan, kita ajak bicara, kita restrukturisasi sistem pembayarannya. Yang tadinya 2 tahun, kita panjangin jadi 3 tahun, angsurannya kita kecilin. Dan kita juga bantu dari sisi marketing mereka. Jadi produk mereka kita bantu pemasarannya lewat email blast dari database yang kita punya. Dengan harapan ada buyer, ada yang mau beli dari produknya itu. Jadi mereka bisa bayar cicilan. Kalau misalnya masih belum, itu kita turunin lagi, kita panjangin lagi gitu. Oke, jadi kira-kira 10 tahun baru uang saya kembali lah ya. Tapi sekali lagi karena ini misinya adalah sosial, membantu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita akan pada masa tertentu mungkin akan di write off juga atau diputihkan si pinjaman itu. Dan harapan kita memang kita bisa kerjasama dengan asuransi atau lembaga penjamin yang mau menjamin usaha-usaha
sosial yang masih kecil menengah yang mau tumbuh itu supaya kalau misalnya mereka kenapa-kenapa itu ada lembaga penjaminnya gitu. Kalaupun mereka sukses dan uang kembali, akan ditanya uangnya mau diambil kembali atau diputarkan lagi untuk membantu usaha yang lain ya. Baik. Syaratnya apa ya? Kalau saya sekarang mau minjam, gantian dong. Tadi saya ngasih pinjaman, sekarang saya mau minjem. Kalau mau minjem, isi formulir ya. Yang pertama, harus tujuannya misi sosialnya ada, dampak sosialnya, entah itu bisa pemberdayaan masyarakat, atau melayani masyarakat yang belum terlayani atau terabaikan, atau mengurangi dampak negatif lingkungan atau dampak negatif sosial. Nah, kalau misalnya ada dari 3 tujuan itu, berarti bisa mengajukan. Terus kemampuan membayarnya juga kita lihat. Kalau bisa itu udah lebih dari 6 bulan gitu. Model-model seperti saya ini kira-kira bisa dipercaya nggak? Harus ada referensi. Tetap juga ya. Walaupun udah jadi host Kiki, tetap harus ada referensi ya. Nggak percaya. Gitu. Padahal saya cuma pinjam 5.000 loh. Saya pinjemin aja Mas. Langsung aja ya. Sekarang kalau saya kembali lagi jadi orang yang punya uang yang mau meminjamkan. Saya yang milih siapa yang mau saya bantu atau saya kasih uangnya aja, dari gandeng tangan ini yang menentukan siapa yang dibantu? Enggak, siapa yang menentukan? Pemilik dananya yang pilih sendiri. Oh, jadi ada menunya gitu ya. Iya. Ada pengusaha-pengusaha yang membutuhkan bantuan, berapa besar dana yang dibutuhkan, jenis usahanya apa, tujuan dampak pinjamannya. sosialnya apa. Kalau saya tertarik, saya boleh milih ya. Iya. Saya mau bantu yang itu aja, sekian. Iya. Dan itu keyakinan saya juga bahwa uang saya akan kembali misalnya ya. Iya. Oh, jadi kebebasan memilih ada pada peminjam uang. Iya. Baik. Tadi disebutkan bahwa bukan cuma dikasih pinjaman, tapi juga dibantu pemasarannya, ada pelatihan keuangan mungkin ya. Bantuan apa lagi yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha sosial ini? Sebenarnya kalau dari sisi pendampingan itu kita nggak melakukan pendampingan, jadi kita memang fokus dari sisi pinjamannya, permodalannya. Nah, kalau untuk pendampingannya kita punya beberapa mitra-mitra itu yang tadi. Jadi kalau misalnya mereka butuh pendampingan juga, kita carikan mitra ya. Ajukan wirausaha sosial ini ke mitra kita gitu. Baik. Untuk ikutan pelatihan di mereka gitu. Ini wilayah pengusaha yang dibantu terbatas atau di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Kita udah yang terdana itu malah kebanyakan dari Nusa Tenggara Timur. Ada 3 dari Nusa Tenggara Timur, 2 di Jogja, 1 di Banyuwangi. Dan yang lagi running sekarang dari Cianjur, dari Tangerang. Oh, jadi dimanapun ya, tidak terbatas di daerah tertentu. Nah, kemudian sejauh ini ada nggak pengusaha yang kesulitan membayar kembali utangnya atau pinjamannya? Sejauh ini belum, paling telat-telat seminggu gitu. Telat-telat seminggu ya. Apa perubahan yang terasa dari bantuan yang dilakukan melalui? Jadi ini per kasus ya, beda-beda ya. Jadi ada yang memang dia yang proyek pertama yang kita terdanai itu dia Maria Loreta itu dia udah panen sebenarnya. Dia sebenarnya panen itu dapat sorghum ya. Sorghum. Dia dapat hibah sebenarnya. Nah, cuman ketika panen itu ada masalah baru, yaitu ada biaya panen, kayak misalnya timbangan dia nggak punya, terus karung dan lain-lain dia nggak punya, dan ternyata itu tidak bisa biayai oleh hibahnya yang di awal tadi itu. Dan akhirnya dia kalau mengajukan ke donor itu prosedurnya lama. Akhirnya karena ketemu dengan gandeng tangan, dalam waktu sebulan dia bisa langsung dapat uangnya dan langsung belanjain, karena panen itu nggak bisa menunggu lama gitu. Kalau misalnya kelamaan rusak, akhirnya karena udah dapat dalam waktu sebulan, dia langsung bisa belanjain untuk timbangan, untuk karung supaya nggak rusak panennya. Dan kemudian pinjaman itu bisa dilunasi ya. Itu sorghumnya bisa dijual untuk bayar balik pinjaman gitu. Iya, menarik. Jadi sudah terasa ya manfaat yang dihasilkan dari gerakan gandeng tangan ini. Nah, harapan Jessie dan teman-teman dengan adanya gandeng tangan ini apa? Harapannya ini, jadi sebenarnya kita juga pengen membesarkan wirausaha sosial ini. Jadi orang-orang yang sudah bergerak di bisnis sosial itu semakin dipublikasikan, jadi semakin banyak yang tahu
praktek-praktek usaha sosial itu seperti apa. Dan kalau orang udah membaca praktek-praktek usaha sosial itu dan merasa ini bisnis yang inspiratif, masyarakat bukan hanya merasa terinspirasi dengan bisnis sosial itu, tapi juga melakukan kontribusi aksi untuk mendukung mereka gitu. Walaupun kita belum bisa memulai untuk bikin usaha sosial sendiri, tapi paling tidak kita mendukung usaha sosial yang udah jalan gitu. Baik, kita hargai apa yang Anda dan teman-teman lakukan. Semoga makin lama makin besar dan makin banyak anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha kecil yang terbantukan dengan gerakan gandeng tangan. Sukses untuk Jessie ya. Terima kasih. Jangan kemana-mana karena di akhir acara ini seperti biasa kita akan menyaksikan pertunjukan yang unik dan pasti menarik. Pertunjukan apa itu? Ikuti terus Kick Andy.